Apa saja yang perlu diseimbangkan? Semua aspek. Tadi saya sudah sebutkan ya, aspek kita ada suami, ada istri dengan karakter yang berbeda, ada anak, lalu ada kebutuhan yang sifatnya barang atau saya sebut jasmani, ada yang sifatnya rohani, batin, hati, ada waktu, lalu ada apapun lah ya. Semuanya itu merupakan kebutuhan ya yang kita harus kelola. Kita harus seimbangkan satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana kita bisa menyeimbangkan ya? Bagaimana kita bisa menyeimbangkan supaya keluarga itu tetap stabil ya, keluarga itu di dalam keseimbangan. Nah, yang pertama, saudara harus mengasah kepekaan. Ya, kadang-kadang kalau di dalam mobil-mobil tertentu itu ada semacam indikator apakah mobil itu miring atau tidak. Ya, di kapal juga ada, lalu ada juga kompas yang ini arah utaranya ke situ. Ya, kita harus selalu misalkan 5 derajat dari utara. Nah, ketika ada ombak, loh ini kok bergeser 10 lah, kita arahkan lagi ke 5 derajat dan sebagainya. Nah, kita harus mempunyai kepekaan, mengasah kepekaan terhadap pasangan kita, terhadap anak-anak kita. Apa yang kita harus perhatikan? Perasaan mereka, cara berpikir mereka, cara pandang mereka, pendapat mereka, kebutuhan mereka, yang mereka inginkan. Kita harus mengasah kepekaan terhadap mereka dan kita harus berupaya untuk memenuhi. Nah, saudara, Bapak, Ibu sekalian, bayangkan, lalu kalau suami istri saja, lalu apalagi ditambah dengan anak, masing-masing berpikir begitu, ya bagaimana memenuhi kebutuhan anggota keluarga yang lain, dan masing-masing itu saling begitu, loh, itu akan menyenangkan. Ya, keluarga itu akan mencapai keseimbangannya dengan cepat. Begitu miring satu, yang satu mencairkan, yang satu mengimbangi sisi yang lain. Jadi goncangan itu tidak terlalu berat. Tidak ada keluarga yang tidak mengalami goncangan. Semua situasi, semua keadaan berpotensi menjadi penyebab goncangan itu. Nah, kalau kita itu lalu mengasah kepekaan kita terhadap perasaan anggota keluarga kita, terhadap cara berpikirnya, terhadap pendapatnya, terhadap cara pandangnya, terhadap kebutuhan mereka, baik kebutuhan jasmani maupun rohani, mudah sekali itu goncangan dalam keluarga itu akan diluruskan kembali. Ya, kemudian apa? Setiap suami, setiap istri punya fungsi masing-masing. Ya, suami sebagai pemimpin. Ya, di mana-mana suami sebagai pemimpin, lalu istri itu menolong. Nah, kalau ini lalu istri nurut kepada suami, lalu suami memperlakukan dengan baik istrinya secara bijaksana, suami memperhatikan istrinya, mengasihi istrinya, lalu istri respect, hormat kepada suami, nurut kepada suami, lalu anak-anak melihat orang tuanya akur, lalu anak-anak mulai terlibat. Jadi hal yang kedua, supaya keluarga itu seimbang, masing-masing berfungsi sesuai dengan perannya masing-masing. Ya, suami sebagai pemimpin, istri sebagai pendukung, sebagai penolong suami, lalu anak-anak sebagai anggotanya. Nah, kalau semuanya ini fungsinya itu berjalan dengan baik, fungsinya itu masing-masing berjalan dengan baik, keluarga itu akan minim sekali mengalami goncangan. Dan andai kata mengalami goncangan itu mudah dikendalikan, tidak liar. Ya, tidak liar. Bayangkan kalau misalkan suami memimpin seenaknya, bertindak kejam kepada istri, bertindak otoriter kepada anak, lalu istri sukanya memberontak kepada suami, teriak-teriak, anak gembor-gembor tidak karu-karuan. Itu kapal siap. itu seperti kapal lalu dibuat pasar malam begitu. Itu ambiar, saudaraku. Ya, jadi kita harus memperhatikan fungsi. Hormatilah fungsi dan peran anggota keluarga yang lainnya, sementara kita menjalankan peran kita. Ya, sementara kita menjalankan peran kita, hormatilah, hargailah peran dari masing-masing anggota keluarga.
Kemudian apalagi yang kita bisa lakukan untuk kita ini bisa membuat keluarga itu menjadi seimbang ya. Saya akan sampaikan hal yang terakhir sebelum nanti Bu Indah juga akan sampaikan supaya seimbang. Kalau yang ngomong saya terus itu nanti nggak seimbang. Nanti sampai rumah ngambek dia. Terus kebanyakan. Jadi supaya seimbang, menjaga kerukunan umat di rumah. Habis ini Bu Indah yang bicara. Nah, yang terakhir, bagaimana supaya keluarga itu seimbang? Nah, begini, kita harus membiasakan hidup saling. Ya, saling ya. Saling apa, Pak? Saling menghargai satu dengan yang lain, saling mengimbangi, ya, saling mengasihi, ya, saling menolong, saling memperhatikan, bukan saling menyakiti, tapi maksudnya adalah saling dalam hal-hal yang positif, saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menolong, saling membantu. Nah, semuanya itu akan mencapai keseimbangannya. Dan juga begini, kalau misalkan suami atau istri itu sudah memberikan niat baik untuk berubah, nah kita juga mengimbangi, saling mengimbangi. Ya, beberapa orang mengeluh, Pak, saya itu sudah mencoba untuk bersikap baik terhadap istri atau suami, tapi suami saya itu tidak tahu. Ya, saya itu sudah mencoba mengalah, tapi dia malah semena-mena. Ya, saya mencoba memberikan waktu, tapi dia tidak mau tahu. Nah, kita harus belajar. Kalau istri kita atau suami kita, pasangan kita, itu sudah mulai memberikan satu perubahan yang baik setelah sekian kali mendengarkan harmoni keluarga, lalu mulai berubah. Nah, kita harus mengimbangi. Ya, saling memperhatikan, saling mengimbangi. Ya, saya tahu Bu Indah itu berupaya beberapa kadang-kadang acap kali berupaya untuk bersikap lebih baik. Dulu nggak baik, Pak. Oh, dulu baik. Ini kan saya katakan lebih baik, bukan tidak baik. Dulu baik, ini lebih baik. Bukan dulu tidak baik. Bukan dulu tidak baik. Oh, sejak dulu baik. Nah, kalau tidak baik ya tidak saya pilih toh. Dulu baik, tapi saya tahu bahwa beberapa kali dia menunjukkan ekstra sesuatu ya. Nah, saya tahu ketika dia begitu saya harus cepat-cepat mengimbangi. Sehingga suasana jadi menyenangkan, menjadi hangat, menjadi asik begitu. Tapi bayangkan kalau kita sudah mencoba untuk bersikap baik, lalu pasangan kita itu acuh tidak acuh, lalu tidak mau tahu, bahkan wow begini ya, ini pura-pura lah, ini ya, kenapa tidak dari dulu. Nah, itu akan mengacaukan semuanya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ya keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan dalam keluarga itu penting sekali. Hindari sikap menang sendiri. Tidak mau tahu dengan kebutuhan yang lainnya. Yang penting saya, bukan yang penting saya. Kita harus memperhatikan kebutuhan seluruh anggota keluarga, mulai dari yang jasmani, yang daging, sampai yang rohani, masalah batin, masalah hati, uang, waktu dan sebagainya. Ya, kemudian kembangkanlah satu pola hidup yang saling. Tentu saling yang dalam konteks yang baik, saling membantu, saling memperhatikan, saling menghargai satu dengan yang lainnya, saling menolong satu dengan yang lainnya.